Setelah Piala Dunia 2026 berlangsung, rasanya kita mulai tersadarkan kalau program diaspora yang dicanangkan Erick Thohir untuk timnas Indonesia ada benarnya. Dulu banyak yang mencecar program ini karena tidak ramah pemain lokal. Tapi sekarang coba lihat apa yang terjadi di Piala Dunia edisi 2026 adalah Piala Dunia yang identik dengan sebutan Piala Dunia Diaspora. Itu karena dari 1.248 pemain yang berpartisipasi, 292 diantaranya lahir di luar negara yang mereka bela. Artinya hampir seperempat pemain di tahun ini berstatus diaspora. Hal ini membuktikan bahwa di sepak bola internasional, identitas nasional tidak sesederhana tempat lahir. Ada banyak faktor yang membuat diaspora diakui legal oleh FIFA dalam aturannya. Lalu bagaimana Piala Dunia 2026 menjadi ajang berkumpulnya bagi para diaspora? Dan adakah cetak baru dari negara peserta Piala Dunia yang bisa ditiru Indonesia soal program diaspora? Di awal video sudah disebutkan bahwa ada 292 pemain diaspora yang berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Namun tahu nggak negara mana yang menjadi tempat kelahiran terbanyak dari para pemain diaspora tersebut? Jawabannya adalah Prancis. Menurut The Athletic, Prancis menempati urutan pertama sebagai negara dengan kelahiran pemain terbanyak di Piala Dunia 2026, yaitu sebanyak 98 pemain. Jumlah tersebut setara dengan 7,9% dari total 1.248 pemain yang terdaftar di edisi tahun ini. Angka ini bahkan jauh melampaui Belanda yang berada di urutan kedua dengan 67 pemain. Menariknya, dari 98 pemain kelahiran Prancis tersebut, justru lebih banyak yang tidak membela skuad Les Bleus. Tercatat ada 76 pemain yang memilih untuk membela negara lain, khususnya negara-negara di kawasan Afrika. Khusus untuk ajang Piala Dunia 2026 ada 11 negara yang memanggil para pemain kelahiran Prancis ini ke dalam skuad mereka. Aljazair menjadi pengguna terbanyak dengan memanggil 13 pemain kelahiran Prancis. Beberapa contohnya adalah kiper Lucas Zidane yang merupakan putra dari legenda Zinedine Zidane serta bek Manchester City Ryan Ait-Nouri. Di urutan kedua ada Haiti yang tahun ini diperkuat oleh 12 pemain kelahiran Prancis, salah satunya adalah striker Sunderland Wilson Isidore. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh Republik Demokratik Kongo yang membawa 11 pemain kelahiran Prancis, termasuk penyerang Newcastle United Yoane Wissa dan pemain senior Real Betis Cedric Bakambu. Melihat fakta dan data tersebut tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa Prancis telah menjelma menjadi pabrik pemain diaspora terbesar bagi timnas negara-negara lainnya di dunia. Kondisi yang terjadi di Piala Dunia 2026 seperti sekarang ini tentu bukan sebuah kebetulan semata, melainkan memiliki sejarah yang mengakar sangat kuat. Ada sejarah panjang mengenai gelombang migrasi dan pengaruh kolonialisme yang sudah berlangsung sejak berabad-abad lalu. Sebagai contoh, kita bisa melihat apa yang terjadi pada Prancis. Banyak keluarga dari benua Afrika yang memutuskan untuk bermigrasi dan akhirnya menetap di negeri Kwasong hingga beberapa generasi. Migrasi besar-besaran ini terjadi mengingat Prancis memang pernah memiliki banyak wilayah koloni di Afrika pada masa lampau. Salah satu contoh wilayah koloni tersebut adalah Pantai Gading. Banyak penduduk Pantai Gading yang memilih pindah ke Prancis demi mendapatkan kehidupan yang jauh lebih layak. Selama menetap dan tinggal di Prancis, anak-anak imigran Pantai Gading ini tumbuh di lingkungan dan sistem sepak bola Prancis yang terstruktur. Mereka belajar di berbagai akademi klub Prancis yang sudah maju, serta meniti awal karir profesional di piramida kompetisi Liga Prancis. Meski lahir dan besar di Eropa, ketika berada di dalam rumah mereka tetap menjalankan budaya yang mengakar kuat dari nenek moyang mereka. Hal ini terlihat dari kebiasaan sehari-hari, seperti tetap berbicara menggunakan bahasa daerah Pantai Gading,
atau memasak makanan khas Pantai Gading bersama keluarga. Dengan demikian, ketika tiba saatnya mereka harus memilih kewarganegaraan untuk karir sepak bola internasional, dasar keputusan yang diambil bukan hanya sekedar urusan paspor atau dokumen formal belaka. Pilihan tersebut lahir dari adanya kedekatan emosional dan bagian kuat dari identitas keluarga leluhur mereka. Fenomena inilah yang terjadi pada para pemain timnas Pantai Gading yang lahir dan besar di Prancis seperti Guela Doe, Evan Dika, dan Ange Yohan Boni. Kembali ke ajang Piala Dunia 2026, timnas Curaçao menjadi contoh paling ekstrim dalam penerapan pemain diaspora di gelaran tahun ini. Mereka adalah peserta dengan mayoritas pemain yang justru tidak lahir di daratan Curaçao sendiri. Dari total 26 pemain yang dibawa oleh Dick Advocaat ke Amerika Serikat, tercatat hanya ada satu pemain saja yang benar-benar lahir di Curaçao. Pemain tersebut adalah Tahith Chong, mantan gelandang Manchester United itu diketahui lahir di Willemstad yang merupakan ibu kota dari Curaçao. Kondisi unik ini bisa terjadi karena Curaçao sebenarnya masih menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Bentuk negara Curaçao adalah negara konstituen yang urusan luar negeri dan pertahanan negaranya masih diawasi oleh pemerintah negeri kincir angin. Negara di kawasan Karibia ini memang memiliki pemerintahan sendiri dan berhak membuat undang-undang sendiri. Tetapi seluruh warga negara Curaçao memegang paspor resmi yang dikeluarkan oleh otoritas Belanda. Karena statusnya sebagai persekutuan Belanda, Curaçao memiliki ikatan yang sangat kuat dengan berbagai kota di Belanda. Sejak lama banyak orang Curaçao yang bermigrasi ke kota-kota besar di sana. Rotterdam menjadi kota dengan pusat populasi imigran Curaçao terbesar di Belanda yang kemudian diikuti oleh Amsterdam dan Den Haag. Contoh pemain timnas Curaçao yang lahir dan besar di Belanda adalah kakak beradik Leandro Bacuna dan Juninho Bacuna. Mereka bisa lahir dan tumbuh di Belanda karena keluarga besar mereka memutuskan untuk bermigrasi dari Curaçao dan menetap di kota Groningen. Hal inilah yang membuat skuad Curaçao didominasi oleh talenta didikan sepak bola Belanda. Kasus yang terjadi pada timnas Maroko juga tidak kalah menarik untuk dibahas. Dari total 26 pemain yang dibawa oleh Mohamed Ouahbi ke Piala Dunia 2026, 20 diantaranya ternyata tidak lahir di tanah Maroko. Salah satu momen langka bahkan terjadi ketika juara Piala Afrika 2025 itu berhadapan dengan Brazil di laga pertama grup C. Pada pertandingan tersebut hanya ada satu pemain di dalam daftar starting line-up skuad The Atlas Lions yang benar-benar lahir di Maroko. Pemain tersebut adalah Azzedine Ounahi yang lahir di kota Casablanca. Berbicara soal diaspora, peta persebaran negara asal pemain diaspora Maroko terbukti tidak berpusat pada satu negara saja. Di dalam skuad tahun 2026 ini, para pemain diaspora mereka lahir di berbagai negara yang tersebar dari Eropa Barat hingga benua Amerika. Sebagai contoh ada Brahim Diaz dan Achraf Hakimi yang lahir di Spanyol, Nosair Mazraoui di Belanda,